Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Cening Tias dengan NIM 21214059, Prodi Informatika semester 5, Universitas Nurul Jadid. Pada kali ini saya akan membuat ER diagram dengan studi kasus. Sebuah perpustakaan fakultas di sebuah universitas akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk dapat menyimpan data, mengelola, dan memberikan laporan. Alur proses bisnis yang terjadi adalah ketika mahasiswa akan mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas. Dicatatlah nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa baru bisa meminjam buku di perpustakaan dengan memasukkan data tanggal pinjam, tanggal kembali, dan buku yang dipinjam. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kemudian buku-buku tersebut disimpan dalam sebuah tempat buku dengan nama tersendiri. Berikutnya, langkah-langkah pembuatan ER diagram. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Berdasarkan studi kasus di atas, entitas tersebut ada mahasiswa, peminjaman, buku, dan tempat buku. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Berdasarkan studi kasus di atas, didapatkan atribut entiti sebagai berikut. Mahasiswa menyimpan data tentang mahasiswa yang terdiri dari NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Selanjutnya, peminjaman merepresentasikan data peminjaman buku oleh mahasiswa dengan ID peminjaman sebagai primary key, NIM sebagai foreign key yang menghubungkannya dengan entitas mahasiswa, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan nomor buku sebagai foreign key atau kunci tamu yang menghubungkan dengan entitas buku. Entiti buku berisi informasi tentang buku yang terdiri dari nomor buku sebagai kunci utama atau primary key, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Tempat buku menyimpan data tentang tempat penyimpanan buku dengan nama tempat sebagai primary key dan nomor buku sebagai foreign key yang menghubungkannya dengan entitas buku. Selanjutnya, yang ketiga, mengidentifikasi relasi. A. Anggota perpustakaan sebagai relationship. Entitas terlibat yaitu mahasiswa. Atribut, tidak ada atribut yang diperlukan. Kardinalitasnya mahasiswa 1, anggota perpustakaan 1 to 1. B. Peminjaman buku sebagai relationship. Entitas terlibat yaitu mahasiswa, peminjaman, dan buku. Atribut, tidak ada atribut tambahan yang diperlukan. Kardinalitasnya yaitu mahasiswa, dan peminjaman buku yaitu one to many. Peminjaman ke peminjaman buku yaitu one to many. Buku ke peminjaman buku yaitu one to one. C. Penyimpanan buku sebagai relationship. Entitas terlibat yaitu tempat buku dan tempat buku. Atribut, tidak ada atribut yang diperlukan. Kardinalitasnya tempat buku ke penyimpanan buku yaitu one to many. Buku, penyimpanan buku, one to one. Selanjutnya, derajat kardinalitasnya mahasiswa ke anggota perpustakaan one to one, karena setiap mahasiswa dapat menjadi
anggota perpustakaan dan setiap anggota perpustakaan hanya memiliki oleh satu mahasiswa. B. Mahasiswa peminjaman buku, one to many. Setiap mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman buku, tetapi setiap peminjaman buku hanya dimiliki oleh satu mahasiswa saja. C. Peminjaman ke peminjaman buku, one to many. Karena setiap peminjaman dapat memiliki banyak buku yang dipinjam, tetapi setiap buku hanya terkait dengan satu peminjaman saja. D. Buku ke peminjaman buku, one to one. Setiap buku dapat terlibat dalam satu peminjaman, dan setiap peminjaman hanya terkait dengan satu buku. E. Peminjaman buku ke peminjaman buku, tempat buku ke peminjaman buku, yaitu one to many. Setiap tempat buku dapat menyimpan banyak buku, tetapi setiap buku hanya disimpan di satu tempat buku. F. Buku ke peminjaman buku, one to one. Setiap buku dapat disimpan di satu tempat buku, dan setiap tempat buku hanya menyimpan satu buku. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan dari derajat kardinalitas di atas, yaitu mahasiswa dan peminjaman memiliki relasi one to many. Karena satu mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman, tetapi satu peminjaman hanya dapat memiliki oleh satu mahasiswa. Selanjutnya, peminjaman dan buku memiliki relasi one to many to one. Many to one. Karena banyak peminjaman dapat terkait dengan satu buku, tetapi satu buku dapat terkait dengan banyak peminjaman. Dan tempat buku dan buku memiliki relasi one to many. Karena satu tempat buku dapat berisi banyak buku, tetapi satu buku hanya dapat disimpan di satu tempat buku saja. Selanjutnya, ini hasil ER diagram yang di aplikasi Star UML-nya. Mahasiswa peminjaman yaitu memiliki relasi one to many. Selanjutnya, peminjaman ke buku many to one. Buku ke tempat buku yaitu many to one. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.